Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan ngobrol tentang Sastra. sastra. Teman-teman, luar biasa hari ini episode yang ke-37. Betul banget. Luar biasa, kita masih mendalami karya-karyanya Oki Madasari. Oke, jadi kita masuk ke novelnya yang Entrok. Ini novel pertamanya Oki Madasari. Novel ini cukup laris dan luar biasa, bicara tentang kemiskinan, bagaimana orang punya cita-cita sampai akhirnya nanti juga muncul beberapa kasus orde baru, kekejaman tentara dan sebagainya. Oke, apa kabar? Sehat? Baik Bapak, gimana Bapak kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini saya akan dibantu oleh Mbak yang cantik ini. Kita kenalan dulu. Silahkan kenalan nama lengkapnya siapa, asal dari mana. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Halo teman-teman, saya Resti Harismayanti asalnya dari Garut Pak. Oh, Gitu. Garut banyak itu air hangat. Itu banyak pemandian air panas. Terus tukang cukur leganya saya orang Garut. Iya betul, banyak tukang cukur. Terus banyak sana terkenal. Dombanya terkenal, dodongnya terkenal. Iya. Nama lengkap panggilannya Mbak? Resti, teman-teman bisa panggil saya Resti. Oke. TK, SD, SMP, SMA di Garut. Ya, kebetulan TK saya nggak TK waktu itu, langsung SD. SD-nya di SDN Karangmulia 1, lalu SMP-nya di SMPN 1 Kadungora, dan terakhir SMA-nya itu di Man 1 Garut. Oke, gitu. Jurusan apa tuh? Jurusan IPA. Anak IPA. Iya, tapi sebetulnya nggak bisa banget sih. Tapi kalau tidak dipercaya masuk IPA. Nanti tak cerita untuk anaknya, mama mau aja IPA. Iya, banyak banget pengalaman IPA yang pusing ya Pak. Terus itu bersentuhan mengenal karya sastra, minimal puisi atau cerita-cerita dongeng SD pernah? SD tuh aku nggak terlalu ini novel atau itu ya, tapi masuk ke SMP. Oh SMP. Iya, SMP tuh agak beda ya, nggak puisi, tapi juga bukan novel dari karya-karya yang teman-teman banyak tahu. Nah, biasanya tuh aku dulu SMP bacanya Wattpad. Oh, Wattpad. Nah, iya, terus iya, dulu tuh sebelum Wattpad masuk ke fanfic dulu Pak. Dimana dulu tuh suka banget sama K-pop. Nah, itu tuh mulai suka baca itu dari situ. Dimana karena banyak banget fans-fans yang suka buat cerita tentang tokoh-tokoh idol mereka gitu. Jadi dulu tuh bacanya di web dulu. Di web kita cari judulnya, baru ketemu. Nah, terus masuk ke pertengahan SMP tuh nggak tahu kelas 8, nggak tahu kelas berapa ya, lupa, masuk ke Wattpad gitu. Berarti itu Mbak kenal Wattpad itu justru dari teman-teman kan, bukan dari guru ya kan? Iya. Oke, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA nggak mengikuti zaman digital. Jadi nggak apa-apa tanya kepada anak-anak. Kalau sudah tahu anak-anak, ada loh aplikasi Wattpad, webtoon, macam-macam. Itu tugas kalian di situ, membaca di situ. Juga sekarang tuh banyak, bahkan udah lama itu Wattpad yang bagus-bagus. Terus dicari penulis, dicari penerbit, terus akhirnya dicetak, bahkan tidak sedikit yang difilmkan dari Wattpad. Betul. Oke, sekarang ceritakan sinopsis dari novel Entrok. Kita masuk ke sinopsis Entrok teman-teman. Entrok ini karya tadi sudah dijelaskan sama Fadia ya teman-teman. Entrok ini menceritakan dibuat oleh Oki Madasari. Di mana Entrok ini menceritakan dua tokoh teman-teman. Itu ada Sumarni dan Rahayu anaknya. Di mana awal cerita itu kita masuk cerita Entroknya dulu, di mana perkenalan dari Entroknya sendiri itu kalau teman-teman belum tahu misalnya ya, Entrok ini dari bahasa Jawa teman-teman. Dia artinya bra ya, bra. Nah, sebetulnya dari judulnya ini bukan menceritakan tentang bra itu sendiri teman-teman, melainkan Entrok ini awal mula dari sebuah cerita yang banyak sekali cerita-cerita yang akhirnya kita tuh
ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat gitu, kita bisa kita tahu gitu dari cerita Entrok gitu. Nah awal mulanya itu Tunggu, saya potong, maaf ya. Jadi intinya Entrok ini BH. betul. Jadi si siapa tokohnya? Marni ini orang miskin. Betul, orang miskin. Untuk memiliki BH, cita-cita tapi memiliki BH, coba bayangkan, kan luar biasa. Jadi ada seorang gadis punya cita-cita memiliki BH, kan dia citanya itu kan. Iya betul. Terus omnya punya anak, iya, dapat BH dari situ kan. Iya satu. Nah itu tuh untuk Marni sendiri untuk mendapat sebuah BH itu perjuangannya luar biasa banget teman-teman. Dimana dari si ibunya sendiri sebetulnya nggak setuju ya, awalnya tuh Marni tuh ikut kerja ibunya kan ya untuk ngupas kulit telo gitu. Sementara untuk perempuan sendiri yang bekerja itu hasil upahnya itu tidak diberikan uang teman-teman untuk perempuan, melainkan upahnya upah makanan atau upah-upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu, tidak bentuk uang. Beda sekali dengan laki-laki yang mereka kalau kuli itu mereka akan mendapatkan uang. Nah Marni ini dia itu untuk mendapatkan sebuah Entrok ini dia tuh berusaha untuk mendobrak sistem itu. Dia itu berusaha untuk mau ikut kuli gitu. Nah akhirnya berceritalah Marni ini kepada si ibunya gitu untuk ikut kuli, dan ternyata sebetulnya nggak dibolehin gitu ya, nggak setuju. Karena di pasar itu yang jadi kuli hanya laki-laki. Betul. Jadi teman-teman, tapi sebelum masuk ke situ ya, kan kamu perempuan, saya yang laki-laki saja baca novel Entrok ini kalau nggak salah sampai 3 kali. Saya merasakan kalau saya sebagai perempuan di saat Marni susunya sudah besar kan, dia belum punya BH kan, malu. Terus anaknya omnya sudah punya BH, kamu ngalami sedih kan, saya baca tuh gila ya. Terus bilang sama ibunya kan, kamu tuh jangan punya kamu mimpi yang aneh-aneh, padahal cuma bermimpi ingin punya BH aja. Terus akhirnya dia ikut ibunya ke pasar tadi. Terus wah, ini kalau saya hanya mengupas singkong terus upahnya hanya makanan, kapan saya bila punya bra. Nah pada akhirnya pokoknya saya harus jadi kuli gitu kan. Nah itu jadi di antara cowok-cowok jadi kuli. Nah sebelumnya kan dia tuh bekerja sama Dimah ya kalau nggak salah, itu yang penjual telo. Nah di pasar ini ketika Marni ke pasar dia bertemu sama Teja. Nah Teja ini kuli. Nah dia tuh ketika punya keinginan untuk punya uang dan mau berkuli gitu, akhirnya tanya kepada si Teja ini gitu untuk kuli. Tapi kan sebelumnya itu sama Mbunyi tuh kayak ada stigma perempuan tuh untuk kulit tuh penglihatannya kayak nggak pantas gitu, kayak lemah. Semuanya sudah ada jatahnya gitu, perempuan bagiannya ini, laki-laki bagiannya ini gitu. Akhirnya dia memaksakan gitu untuk ikut kuli. Nah dari situ dia tuh akhirnya ditolong gitu lah, bukan ditolong ya, ada nih diberi kesempatan sama nih, ketika ada orang belanja itu kan suruh ngangkat itu teman-teman, harganya juga nggak sebelas Rp1 gitu kalau nggak salah, itu dikumpulin tiap kalau ini. Sekarang mungkin 1.000 lah ya. Iya, itu tiap Marni kulit dikumpulin, nggak dibeli apa-apa, dia tuh dikumpulin di bawah bantal kalau nggak salah, di bawah apa, dikumpulin sampai akhirnya dia punya terkumpul banyak, dan akhirnya tuh membeli itu. Ingat banget branya pertamanya Marni itu warna hitam teman-teman. Dan Marni tuh ngerasa, tapi ada titik dimana Marni tuh ternyata ngerasa hampa gitu loh Pak. Kalau udah ini ternyata maksudnya ya sudah gitu, sudah punya, terus akhirnya mau beli lagi yang baru, beli lagi, tapi ada perasaan yang sudah gitu, yang saya ingat gitu ya. Nah Marni ini punya apa sih ya, bukan kekuatannya, keinginan besar gitu untuk merubah hidupnya teman-teman, berusaha untuk merubah nasib gitu, yang enggak, maksudnya stigma perempuan kan maksudnya ya kalau jatahnya udah segini ya sudahlah gitu, disyukuri aja, disyukuri bisa terus, dari dia nguli dikasih upah sekian sampai dia akhirnya terkumpul banyak. Nah dari uang hasil kulinya itu Marni ini
mulai dagang bakulan kalau katanya. Bakulan. Tapi itu sudah married belum sama Teja? Sudah apa belum ya? Kayaknya belum deh. Oke, terus. Soalnya nanti tuh pas sudah mulai bakulan, nanti menikah. Nah, ternyata si Tejana ini malah berhenti kuli, justru malah ikut bakulan. Sama yang ada cerita sebelumnya yang ada mbah siapa gitu yang berantem terkait suami mereka yang punya simpanan gitu. Pada akhirnya suami-suami ini tuh ketika sudah menikah justru mereka ngikut istrinya, enggak bukan mereka yang membawa istrinya untuk bekerja atau bagaimana gitu. Akhirnya ikutlah Teja tuh bakulan gitu, dari mulai nganter gitu. Pakai sepeda. Iya, gitu. Sampai berkembang, dia punya sepeda motor itu kan. Betul. Mulai Jaya dan Mulai seterusnya kan. Jaya. Itu jualan dari peralatan dapur sampai segala macam. Kalau sekarang ya apa itu ya, sampai yang kredit sampai yang cash lah. Betul, barang-barang. Nah, dari situ nanti kan terus akhirnya dengan perkawinannya dengan si Teja tadi punya anak yang namanya Rahayu, teman-teman. Dan Rahayu itu diharapkan menjadi nasibnya baik, sekolahnya baik, jangan menderita seperti Marley dulu kan, untuk mendapatkan, untuk membeli beras sampai berjuang mati-matian. Nah, terus akhirnya ciptakan Rahayu sekarang. Ya, Rahayu ini ada dua tokoh nih ya nanti ya teman-teman. Betul. Rahayu ini anaknya Marni dari Teja ya teman-teman. Pas sudah nikah punya anak Rahayu. Nah, tapi ternyata ketika dibaca ternyata Marni dan Rahayu ini punya pertentangan gitu. Ada perbedaan salah pandang terkait keyakinan teman-teman. Padahal si Marni kejawen. Betul. Si Rahayu itu sudah belajar agama Islam di sekolahnya. Sebetulnya saya rasa itu tuh perbedaan yang ya sudah, maksudnya ketika Marni ini kan dari lahir dari ini dikenalkan oleh ibunya yaitu kejawen gitu, tidak mengerti mengenai agama Islam, dan Marni pun menganggap apa yang dilakukannya ya sudah benar gitu. Untuk menghormati leluhur. Betul. Dia sering buat sesajen di bawah pohon asem teman-teman. Sementara si Rahayu yang mengenal agama itu dianggap sebagai musyrik. Apalagi di sekolahnya kan dijelaskan sama guru-gurunya kalau itu tuh nggak benar gitu. Itu sebenarnya intinya si Oki Padasari itu ingin mengkritisi tentang agama, tentang adat istiadat, bahwa dari masing-masing itu jangan menganggap dirinya benar gitu. Terus lanjut. Iya, soalnya ternyata pas dibaca itu Rahayu pun tidak menjelaskan gitu kepada ibunya bahwa ajarannya itu begini, tidak dijelaskan secara detail gitu. Karena ya udah bertentangan, dia sudah terlanjur menganggap bahwa ibunya syirik gitu. Terus ditambah ada stigma orang-orang bahwa ibunya Rahayu Marni ini sesat pesugihan katanya, karena ya ngasih sesajen gitu. Terus ada terus ada stigma miara tuyul gitu teman-teman. Terus akhirnya lanjut ke Rahayu kuliah ke Jogja. Betul. Tapi sebelum itu tuh ada ini ya, tapi itu part berapa yang yang sebelum ke Jogja itu loh ya, itu yang apa itu konflik kan itu. Iya, itu ketika Marni sudah jaya tentang tentara. Itu kan ketika sudah jaya terus suka ada datang tentara-tentara mengambil minta sumbangan untuk kampanye dari partai tertentu. Itu kan teman partai dua ada juga kan, golongan karya P3 sama PDI, dari salah satu ini ya kan. Iya betul. Itu tiap 5 tahun sekali tiap pemilu pasti disuruh untuk memberikan sumbangan, untuk memberikan apalah namanya hartanya gitu untuk kepentingan negara. Karena ketika tidak memberikan apa yang mereka mau, ternyata Martin ini justru kalau ini dianggap ini melawan negara katanya. Ya semacam kayak upeti ya waktu itu. Iya betul. Oke, next berikutnya. Iya Pak. Itu Rahayu yang langsung dia ke Jogja. Iya, Rahayu itu ke Jogja kuliah, terus masuk apa ya,
perkumpulan komunitas perkumpulan kayak hima gitu loh, iya kayak pengajian gitu. Nah mereka iya, tuh satu pengajian aja. iya terus kalau nggak salah namanya siapa ya, Hasan Armin apa? Lupa saya juga. Iya Armin itu mereka tuh nanti jatuh cinta gitu. Tapi ternyata Armin tuh sudah menikah. Terus pas sudah kuliah ini mereka datang kembali ke bundanya, ke Marni untuk menikah dan tidak disetujui gitu. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah, Rahayu dengan ibunya fokus, jadi Rahayu tinggal sama Amrin ya gitu. Nah itu kan ada konflik kan itu waktu itu kalau nggak salah. Konflik itu yang beca. Iya, tukang beca yang dihilangkan ketika mereka kan buat komunitas, terus buat berita tentang ketika saya lupa itu bagaimana ininya, tapi Amrin ini melihat ada 7 kalau nggak salah yang lagi dihukum sama tentara gitu. Nah terus akhirnya Amrin ini sama Rahayu ini membantu gitu. Terus tapi tetap dipukulin kan iya. Terus ketika sudah selesai urusan di itu, nah Rahayu dan Amrin itu punya keinginan untuk membuat berita, membuat koran gitu, untuk memberitahukan bahwa sikap tentara tuh maksudnya enggak ini loh, enggak mencerminkan harusnya melindungi rakyat, membela rakyat, tapi justru dia malah memihak para penguasa iya gitu. Akhirnya Amrin tuh mendatangi salah satu tukang becanya, kalau nggak salah namanya Mehong teman-teman, yang dimana tadinya tuh Mehong ini sama istrinya tuh nggak yakin gitu akan selamat gitu ya. Tapi Amrin sama Rahayu ini meyakinkan bahwa ini tuh justru untuk keselamatan mereka, sama untuk melindungi yang lainnya gitu, agar tidak terjadi hal-hal kayak gini gitu. Terus aku ingat, coba ceritakan yang ketika Rahayu merit di kampungnya, ingat ya? Coba itu tuh nggak ada adat Pak, bahkan nggak pakai surat-surat ini. Coba ceritakan gimana itu ceritanya. Itu kan sebelum ketemu, bukan, udah ketemu kalau nggak salah, itu tuh pulang kan. Nah terus si Rahayunya tuh minta restu, tapi tadinya tuh Marninya ini setuju gitu loh, karena ngelihat perawakannya Amrin gini-gini belum ini. Terus ibunya Marni tuh minta datang lamaran lah gitu, karena kan istilahnya kalau lumrahnya perempuan itu ya ada laki-laki keluarga besar datang ke rumah gitu. Tapi Rahayu ini kekeh gitu untuk biarin, maksudnya nggak usah datang gitu, karena langsung bilang ternyata Amrin itu sudah punya istri dan anak gitu. Itu kalau nggak salah kan pestanya gede-gedean kan? Ya, tapi kemarin nggak ada loh Pak, pas aku baca justru nggak ada ininya Pak, nggak ada adat. Oh gitu? Iya, apa ya? Bacanya soalnya. Oke, sekarang ini setelah ini kan ya sebuah cita-cita yang sederhana, cuma sebuah BH, tapi kan bagi orang miskin itu sebuah kemewahan. Orang di luar sana kalau zaman sekarang, jangan salah teman-teman, di daerah 3T, tertinggal, terjauh, terluar, itu banyak saudara-saudara kita kaum perempuan itu yang mungkin tidak memiliki BH, yang anak-anak sudah harusnya menggunakan BH. Kayak kasus kemarin kan begitu kan, sudah susunya sudah besar, sudah dia belum pakai. Apa yang kamu rasakan setelah, iya saya ini beruntung? Iya, ketika baca itu, iya teman-teman, ketika baca itu tuh ngerasa hidup di zaman ini tuh ternyata kita dikasih, bisa dibilang kenyamanan, kedamaian, karena maksudnya kita dikasih fasilitas gitu untuk berusaha untuk yang apa zaman sekarang tuh tidak dibatasi oleh stigma yang zaman dulu tuh A, B gitu. Kita dikasih ruang gitu untuk berkarya, untuk menghasilkan, apalagi bagi kaum perempuan gitu. Tapi mungkin ketika baca Entrok ini, satu ada hal yang masih sama persis gitu Pak. Maksudnya tentang pernikahan. Karena dari Marni sendiri awalnya itu
dia tuh tidak mau menikah kan sama Teja karena berpikir maksudnya menikah tuh apa ya, kalau belum siap ya mau dikasih makan apa gitu anaknya nanti gitu. Nah itu tuh zaman sekarang juga kita dikasih informasi banyak banget teman-teman, terutama dari TikTok gitu, tentang dunia pernikahan tuh bagaimana, persiapan apa aja sih yang harus dilakukan untuk pernikahan itu gimana gitu. Jadi terbuka gitu, apalagi anak-anak Gen Z gitu Pak. Jadi enggak yang melulu memikirkan pernikahan tuh harus dilakukan tapi tidak ada persiapan apapun gitu. Jadi teman-teman paling tidak kalau saya anjurkan kalian membaca intro ini bahasanya sederhana kok, supaya kalian tersentuh, oh iya ya ternyata hidup saya beruntung ya. Ada orang yang untuk mendapatkan BH saja sampai dia harus jadi kuli, sampai menjadi pengupas singkong. Kemudian ketika teman-teman punya pendidikan baik, terus ibumu mungkin kolot, belum mengenal agama, dia agamanya mungkin kejawen atau Sunda Wiwitan, ya harus dihormati. Sepanjang mereka itu baik, sepanjang mereka itu mengurus dan menyayangi kita, jangan mengkafir-kafirkan mereka. Sayangi ibumu, hormati ibumu. Beda kepercayaan itu tidak menjadi suatu masalah, justru perbedaan itu membuat hidup itu menjadi indah. Coba sekarang baca quote-quote yang ada berapa, boleh contoh ya Pak? Boleh, ya namanya membaca. Kalau nggak baca nggak apa. Ada mungkin ada beberapa quote yang kita bisa pelajari. Silakan. Ada berapa quote yang kamu ambil? Kebetulan karena bacanya terlanjur emosi ya teman-teman, karena temennya kalau baca tuh seru banget dan bikin kita emosi banget. Dan aku tuh nyatet dan bisa nyatet ya, nge-screenshot ini tuh cuma satu teman-teman. Dimana ini tuh tentang mau menuju akhir, dimana katanya di sini dikatakan hari-hari mendekati kematian membuat semua orang tertindas oleh perasaannya sendiri. Ada yang ingin melarikan diri dari kematian, tapi justru mati di tangan kawannya sendiri. Ada yang gagah berani menghadapi kematian, tapi begitu rapuh dan tersentil ketika ada sedikit saja perubahan. Aku tuh nangkepnya ini tuh gimana setiap orang itu menghadapi kematian dengan cara yang berbeda teman-teman. Mendekati kematian seringkali kan menimbulkan perasaan yang cemas gitu ya, takut yang mendalam gitu. Beberapa orang justru berusaha melarikan diri dari kenyataan gini, padahal kematian sendiri itu kan sebuah hal yang pasti ya teman-teman, walaupun kita nggak tahu kapan datangnya kematian itu sendiri gitu. Terus melarikan diri dari kenyataan itu, tapi kadang usaha ironisnya teman-teman, usaha dari melarikan ini tuh biasanya berujung bukan tragis sih, tapi bisa dibilang agak lain, karena justru di sisi lain justru menjadi karena kita terlalu memikirkan kematian itu sendiri, jadi kita tuh jadi kehilangan hidup justru ini. Terus di sisi lain bahkan ada orang lain gitu yang berani menghadapi kematian. Tapi biasanya yang mereka yang berani menghadapi kematian itu mereka tuh rentan dan mudah terguncang sama perubahan kecil, dimana perubahan kecil ini tuh sebenarnya secara keseluruhan aja ya teman-teman, biar mudah di ini. Intinya tuh quotes ini tuh kompleksitas emosi manusia ketika berhadapan dengan kematian teman. Ada yang menghadapi dengan tenang, ada yang menghadapi dengan kecemasan yang berlebihan hingga pada akhirnya mereka kehilangan hidup itu sendiri. Gitu. Ya intinya bahwa karena kita belum pernah mau mati ya. Saya melihat orang-orang yang tua-tua yang sakit itu serem sekali ya. Tapi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita belum pernah menjalani. Yang jelas teman-teman, novel Entrok ini saya rekomendasikan teman-teman perempuan, ya laki-laki, ketika saya membaca tuh membayangkan gila ya, jangan-jangan ibu saya, dan betul ibu saya mengalami seperti itu salah satunya. Kalau dalam Jawa dulu istilahnya kotang, kalau saya pernah ibu bapak saya sering jahit, bapak saya penjahit ya. Suka nambal BH di pasar, bayarnya berapa, itu artinya kalau orang mampu sekarang buru-buru ditambal, buang beli. Artinya zaman sekarang kalian tuh
dimanjakan dengan Iya. kemewahan dari orang tuanya. Thank you. Tadi closing statement dulu, coba sampaikan, kan bekerja kan sambil kuliah. Coba ini Mbak ini bekerja di mana? Di Buaran. Oke, dekat lah. Sambil kuliah semangat terus. Iya. Sampaikan pesanmu untuk teman-teman yang belum kuliah sambil kerja, suruh kuliah. Iya, teman-teman, untuk terutama untuk kita-kita yang berjuang gitu ya, berani melangkah teman-teman. Itu aja sih, berani melangkah untuk apalagi perempuan, keluar dari stigma untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, karena ternyata masih banyak banget stigma ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya pada akhirnya betul, padahal pentingnya pendidikan, karena kita nanti sebagai perempuan adalah madrasah utama untuk anak-anak teman-teman. Berani melangkah aja teman-teman, memotivasi anak. Betul. Mamamu aja kuliah. Betul. Ya, betul, supaya syukur-syukur jangan berhenti S1 ya. Betul. Nanti S2, S3, betul, karena yang bisa mengubah nasibmu, nasib saya itu ya pendidikan. Betul. Oke, thank you so much ya. Makasih banyak Pak. Makasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perbincangan ini, semoga bermanfaat. Thank you, Allah memberkati.